Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang VPN dari Virtual OS, ya, pakai MikroTik OS dan juga Windows OS. Ya, untuk topologinya sendiri itu seperti ini. Nanti akan ada web server di sini di router PKU, kemudian ada di sini PC, di sini ada notebook. Nanti yang bakal mengakses VPN-nya adalah si notebook ini, seperti itu. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita konfigurasi IP dan static routingnya ke setiap masing-masing segmen. Untuk yang pertama kita buka static routing untuk di router PKU yang ini seperti ini teman-teman. Mohon maaf, sebelumnya untuk bisa terhubung ini router PKU ini kita beri nama internet PKU. Nama kabelnya itu internet PKU. Ini adapter 1 internet PKU. Internet PKU yang ini, mohon maaf, ini internet PKU. Kemudian router adapter keduanya kemari internet PKU. Jadi kalau dikonfigurasikan di sini di IP addressnya, IP addresses di Ether 2-nya tadi kan terhubung ke IP internet PKU yang ini, makanya IP-nya itu ini 156.4.1.99 ya, prefix 24. Kemudian untuk router satunya yang ke INT PKU NTL, dia IP-nya saya bikin 160.6.1 prefix 24. Kemudian selanjutnya setelah set IP pada router 1, kita akan melakukan konfigurasi static routing ya. Konfigurasi static routing di mana router ini akan bisa mengakses router ini dan juga dapat mengakses si notebook di sini. Jadi yang pertama kali kita routing ke sini, ke IP 182.3.1.100. Itu konfigurasinya ada di sini, udah saya konfigurasi tadi teman-teman. Jadi dia akan routing, akan destination addressnya adalah 182.3.1.0 prefix 24. Kemudian dia melalui 156.4.1.100. Kemudian selanjutnya kita akan merouting ke sini, destination addressnya 178.7.1.0. Maka di sini ada 178.1.0. Untuk gateway-nya sendiri tetap sama dari melalui 156.4.1.100 prefix 24. Kemudian kita bikin juga routing untuk ke sini, ke 128.5.1.100. Makanya di sini ada 128.1.5.0 melalui 156.4.1.100. Setelah selesai kita konfigurasi di router PKU, kemudian kita pergi ke router yang internet. Sebentar teman-teman, ini masih konfigurasi bagaimana PC ini bisa terhubung. Kita pergi ke router internet, kemudian di sini ada si router ini terhubung ke 3 perangkat. Dia terhubung ke perangkat router Bangkinang, dia terhubung juga ke router Pekanbaru, dan juga terhubung ke notebook seperti ini teman-teman. Nah, di Ether 3-nya itu terhubung ke Ether 3-nya itu terhubung ke sini, IP-nya diberikan 128.5.1.100. Kemudian yang Ether satunya terhubung ke router PKU dengan IP 156.4.1.100, dan router keduanya terhubung ke router Bangkinang 182.3.1.100 prefix 24. Selanjutnya kita akan konfigurasi static routing sama seperti sebelumnya di router Pekanbaru. Jadi kita akan static routing di router internet ini, kita akan menuju ke 160.6.1.0 destination addressnya melalui 156.4.1.99. Ada di sini teman-teman, 160.6.1.0 melalui
160.0.1.124 melalui 156.4.1.99. Kemudian selain ke sini dia akan routing ke 178, maka di sini ada 178.1.0 prefix 24 dan kali ini tidak melalui 156 karena di sini IP yang dilaluinya adalah 182.3.1.99. Sekian teman-teman. Selanjutnya kita konfigurasi di router Bangkinang. Router Bangkinang kita melakukan hal yang sama, kita memberikan IP address. Di sini IP addressnya di Ether 1 IP addressnya 182.3.1.99 prefix 24. Kemudian di Ether satunya dia ada 178.1.0 prefix 24 seperti itu teman-teman. Kemudian di routingnya, IP rootnya, kita dari si router Bangkinang ini kita mau mengakses ke sini dan ke sini juga. Jadinya kita static routing 160 yang ini dulu teman-teman, baiknya ini dulu deh, 128.5.1.0 melalui 182.3.1 prefix 100 prefix 24. Kemudian kita destination address selanjutnya kita routing ke sini ke 156.4.1.100 156.4.1.0 maaf, melalui 182.3.1.100. Kemudian kita routing lagi ke 160.6.1.0 melalui 182.3.1.100 ini dia teman-teman, 160.6.1.0 melalui 182. Apabila semuanya sudah terhubung, sudah static routing, kita pastikan semuanya ini terhubung ya. Apabila selesai konfigurasi kita pastikan semuanya terhubung. Contohnya kita ping ke sini 160.1.1.1 1.6.1.1. Maka kalau sudah seperti ini berarti konfigurasi berhasil. Atau kita ping ke 156, kita ping ke 156.4.1.100 seperti ini dan konfigurasi berhasil. Setelah berhasil, teman-teman perlu menyiapkan 3 buah OS. 3 buah OS itu nanti untuk web server, PC Bangkinang dan juga notebook yang akan mengakses VPN. Untuk web server kali ini saya memakai Windows 10 karena kemarin pakai Windows 7 ada beberapa kendala. Nah, yang perlu teman-teman lakukan di Windows 10 adalah menginstal SAM. Apabila teman-teman bingung gimana sih nginstal SAM dari sini, bisa sih dari network ini, device dari network. Cuman kalau teman-teman bingung gitu kan, caranya pergi ke VirtualBox, pergi ke PC-nya, kemudian settings, kemudian nanti di networknya ini teman-teman adapter 2-nya di enable dan kemudian ini di bridge kan supaya terhubung dengan internet yang ada di PC. Perlu diperhatikan PC-nya juga perlu dikasih internet. Setelah itu teman-teman download aja SAM, download SAM, ada di sini SAM, kemudian install. Setelah teman-teman menginstal SAM, aktifkan SAM control panelnya, Apache-nya diaktifkan, MySQL-nya diaktifkan. Kemudian teman-teman dapat mengganti mengecek di sini. Awalnya ini dashboard ya teman-teman, cuman udah saya ganti di bagian sini di SAM, htdocs, kemudian indeks PHP-nya ini yang defaultnya ini saya ganti jadi indeks ini. Ini adalah source code-nya, sedikit source code untuk itu. Apabila web servernya udah berhasil install, teman-teman konfigurasi IP untuk ini web servernya. Nah, web servernya tadi kan web servernya di sini 160. Untuk yang routernya kan ethernya ini 160.6.1.1. Jadi webnya ini mau kita bikin berapa bebas. Di sini saya bikin IP-nya itu 160.6.2. Gateway-nya tentu saja melalui Ethernet yang ini. Apabila setelah selesai dari sini kita tes akses internet tersebut, web server ini melalui PC yang lain. Dalam hal ini saya contohkan PC Bangkinang ya teman-teman. PC Bangkinang itu ini PC Bangkinang. Mohon maaf. PC Bangkinang. Nah, di sini yang perlu teman-teman akses itu adalah IP dari si servernya. Servernya tadi kan IP-nya ini 160.8.1.2.
Nah, teman-teman, tadi apabila teman-teman belum merubah indeks PHP-nya, yang terjadi adalah akan tampil seperti ini. Defaultnya seperti ini. Maka diarahin ke dashboard. Dan karena saya ganti, dia bakal jadi seperti ini, teman-teman, dan berhasil. Kalau teman-teman mengakses dari PC notebook dari sini, rasanya harusnya bisa juga sih. PC notebook, ini PC notebook, kita tes ke internetnya, tab, new tab, mohon maaf teman-teman, new tab. Di sini kita akses IP-nya tadi 160 ini, teman-teman, dan sama berhasil ya, teman-teman. Berarti untuk web servernya telah berhasil dikonfigurasi, teman-teman. Seperti itu kurang lebih caranya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa aja ditaruh di kolom komentar. Kemudian selanjutnya, langkah terakhir seperti tujuan kita mau buat VPN, kita mau ngakses router PKU melalui notebook yang ada di Bangkinang, seperti itu kurang lebih, teman-teman. Yang pertama kali teman-teman lakukan adalah teman-teman pergi ke router PKU-nya dulu yang mau diakses. Maka teman-teman pergi ke router PKU, teman-teman pergi ke menu PPP, terus di bagian interface ada di sini PPTP, point to point server, point to point tunnel protocol. Nah, di sini teman-teman enablekan aja default profile-nya encryption. Setelah itu teman-teman pergi ke secrets. Nanti teman-teman tambahin nih di sini name-nya apa, password-nya apa, local address-nya ini teman-teman boleh berapa aja. Di sini saya pakai 10.20.20.1 dan remote address yang nanti saya berikan ke router kedua, router internetnya itu adalah 10.20.26. Nanti di sini teman-teman tambahin aja sini 10.20.20.1 dan di sininya 10.20.20.6 seperti itu. Nah, nanti kalau udah ini tinggal di apply aja dan terjadi seperti ini. Selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman pergi ke router yang nanti bakal terhubung ke notebook. Di sini router yang bakal terhubung ke notebook itu router internet. Maka kita pergi ke router internet. Nah, di router internet teman-teman pergi ke menu PPP, kemudian teman-teman pergi ke interface. Nanti teman-teman sini tambahin PPTP client. Di sini connect to-nya teman-teman isikan aja ini IP dari server teman-teman 156. Mohon maaf. Di sini kalau nggak salah tadi IP servernya ya, teman-teman. Iya, teman-teman. Di sini di interface teman-teman tambahin PPT-nya ini ya. Ini teman-teman konekkan ke IP server teman-teman. Tadi kan di secret ada ngasih user dan password. Nah, user passwordnya itu teman-teman diisikan di sini, di apply, selesai. Kemudian teman-teman buat lagi di secret. Ini yang di secret ini untuk supaya si notebook ini bisa ngakses ke PC-nya ini. Nanti di sini teman-teman ini bebas saja di username-nya apa, ininya apa. Nah, di sini 10.22.21 adalah IP tunnelnya si router ini, router si PKU. Tadi kan ada kita bikin .20.21 local address-nya. Kemudian remote address-nya ini kita berikan IP untuk dia, IP tunnelnya 10.27. Kan tadi router ini 2.6, sini 7 gitu, teman-teman. Apabila sudah selesai konfigurasi, teman-teman pergi aja ke ini, ke PC yang ini, notebook ini. Dalam hal ini PC notebooknya itu nama saya sendiri, ada di sini Khairul Abidin. Nah, di sini teman-teman untuk di sini supaya bisa ngakses VPN-nya, teman-teman pergi ke sini, pergi ke Open Network Sharing Center. Nah, di sini ada setup new connection or network. Teman-teman pergi aja ke sini, pergi connect to network, connect to a workplace, kemudian use my internet connection VPN, kemudian setup internet connection, dan ini tinggal masukin aja username yang ada di sini tadi di router internet, teman-teman. Yang ada di router internet tadi kan ada ini itu yang teman-teman masukin ke sini, tinggal connect aja. Kalau udah berhasil, kita kalau mau ngeremote si ini router ini kan VPN ini tujuannya supaya kalau nggak salah bisa kita ngeremote si router ini dari jarak jauh gitu, teman-teman. Nah, untuk supaya kita bisa ngeremote si router ini, kita tinggal masukin aja IP yang tadi local address-nya nih 10.20.20.1 dan di sini ada
beberapa yang bisa kita lakukan untuk konfigurasi router yang kita inginkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang mungkin ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.